Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Yang terhormat Bapak Cok Udowo selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Industri dan Ketenagakerjaan. Izinkan kami dari kelompok 5 kelas A untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus, yakni menyangkut tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni dengan kasus penundaan upah oleh PT X di Kota Bandung terhadap pekerja karena perusahaan dalam kondisi ekuitas negatif ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang dihubungkan atau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Next. Baik, sebelum kami menuju ke diskusi inti, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fauzi dengan NIM 057. Di sini kami ditemani oleh rekan-rekan, yakni yang pertama ada Fasya Banuati dengan NIM 018, kemudian ada Davandra Dwi Juniarko dengan NIM 042, kemudian ada Tiara Wulansari dengan NIM 058, dan yang terakhir ada Berliana Aprilani dengan NIM 064. Baik, untuk pembahasan yang pertama, ya ini ada pendahuluan dari kasus kami. Yakni yang pertama, setiap pekerja berhak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang dimana tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 pada pasal 2 ayat 1, yakni berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian, di sini untuk kasusnya terdapat perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi di Bandung yang menunda upah pekerjanya, yang dimana hal ini diakibatkan dari cash flow operation atau CFO dan ekuitas berada di posisi negatif, yang mana hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 pada pasal 55 ayat 1 tentang waktu pengupahan yang berbunyi pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan juga dengan pekerja atau buruh. Next. Nah, untuk berikutnya dari pendahuluan yang sudah saya paparkan sebelumnya terdapat dua masalah inti yang akan kita bahas pada malam kali ini. Untuk yang pertama, yakni ada bagaimana penundaan pembayaran upah oleh perusahaan terhadap pekerja ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk masalah yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami penundaan upah yang ditinjau dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang dihubungkan atau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Next. Untuk pembahasan yang berikutnya akan saya serahkan kepada Fasya Banuati. Oke, baik. Terima kasih buat Zaki atas waktunya. Kemudian pada selanjutnya ini ada metode penelitian pada kasus kali ini itu dilakukan dengan cara metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustakanya atau data sekunder yang ada. Nah, pada spesifikasi penelitian yang digunakan pada kasus kali ini adalah itu dengan metode deskripsi analisis yang dikaitkan dengan teori hukum positif yang menyangkut permasalahan pada teknik pengumpulan data dengan menelusuri bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum sumber data, hukum primer dan sekunder, di mana pada bahan pustaka tersebut itu meliputi bahan hukum yang dimana berkaitan dengan perlindungan hak upah untuk memenuhi data sekunder pada sesi wawancara yang dilakukan. Next.
Lalu masuk ke pembahasan yang pertama itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, di mana pada pasal 54 ayat 2 yang berbunyi upah pekerja atau buruh itu harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upahnya. Yang artinya itu pada perusahaan terkait itu wajib membayar upah pekerja sesuai dengan periode yang ada yang telah disepakati sebelumnya seperti setiap akhir bulan, tengah bulan ataupun mingguan. Lalu pada pasal 57 ayat 2 yang berbunyi dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja atau buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang artinya di sini pada pasal 57 ayat 2 itu menunjukkan bahwa perusahaan yang terkait itu harus memastikan bahwa upah itu dapat diuangkan oleh pekerja yang bekerja di perusahaan terkait pada tanggal yang telah disepakati. Next. Baik, selanjutnya itu ada menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, pasal 88 ayat 1 ini berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, artinya UU ini menggarisbawahi hak dasar pekerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kemudian, pasal 88C berbunyi, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pasal ini mendukung kebijakan pengupahan yang adil dan layak untuk semua pekerja. Next. Nah, selanjutnya ini berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 dan UU nomor 11 tahun 2020, penundaan upah berpotensi melanggar beberapa prinsip dasar. Nah, yang pertama itu kewajiban pembayaran yang tepat waktu. Peraturan tegas menyatakan bahwa upah itu harus dibayarkan pada tanggal yang telah disepakati. Nah, penundaan pembayaran ini berarti perusahaan tidak mematuhi ketentuannya. Kemudian yang kedua, hak atas penghidupan layak. Nah, penundaan pembayaran upah dapat mengganggu penghidupan layak yang menjadi hak pekerja karena pekerja mengandalkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu konsekuensi hukum, yang mana perusahaan yang menunda pembayaran upah bisa dikenakan sanksi administratif atau tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada solusi dari permasalahan yang sudah dipaparkan tadi, di mana penundaan pembayaran upah oleh PTX melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Meski perusahaan kesulitan keuangan, hak pekerja untuk menerima upah tepat waktu tetap harus diutamakan. Di mana PTX ini tuh perlu mencari solusi seperti restrukturisasi keuangan atau bantuan finansial agar pembayaran upah sesuai ketentuan. Tadi selanjutnya ada perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami penundaan upah, di mana perlindungan hukum terhadap pekerjaan adalah penjagaan terhadap tenaga kerja agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Hukum harus dilakukan seadil-adilnya supaya kepentingan manusia dapat dilindungi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap pekerja atau buruh agar dapat bekerja secara opsional dan maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah pekerja di PTX. Jadi istilah upah mengupah dalam hukum Islam itu dikenal dengan sebutan akad ijarah, yakni sewa menyewa jasa atau barang antara penyewa dengan pemberi sewa. Ijarah itu sendiri merupakan pemilikan jasa dari seseorang ajir atau orang yang tenaganya oleh seseorang mustajir, orang yang mengontrak tenaga. Dikategorikan sebagai ijarah dikarenakan berdasarkan hasil wawancara bahwa hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan merupakan akad yang dilakukan atas jasa karyawan dengan adanya upah dan waktu tertentu, di mana Islam menganjurkan bagi setiap pengusaha untuk segera membayar upah pekerjanya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah berbunyi dari Ibnu Umar, yang berkata Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, berilah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Jadi hadis tersebut menjelaskan tentang perintah disegerakan
pemberian upah kepada setiap pekerja, di mana sistem pembayaran mengembangkan struktur pembayaran dan sistem yang layak, adil, dan transparan. Dalam Islam pada dasarnya, menunda upah itu boleh-boleh saja dilakukan oleh pengusaha selama para pekerjanya menyepakati dan rela dengan adanya penundaan tersebut. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian sesi pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.